Halo semuanya, nama saya Sisilia Benita Putri Patricia dari kelas 12 MIPA 1 dari SMA Pangudi Luhur Dos Servasius. Nah, di sini nih saya ingin membagikan hasil literasi saya nih tentang yang namanya cloning. Nah, di sini tapi saya tuh nggak sendirian, di sini saya ditemenin sama dua teman saya lainnya. Ada Tama dan Bagus. Boleh dong perkenalan dulu Tama sama Bagus? Hai, nama saya Tama. Ya, panggil aja Tama deh. Perkenalkan, saya Imadi Bagus dari kelas 12 MIPA 1. Kalau gitu, nah kemarin tuh sebenarnya kita baru baca-baca yang namanya cloning. Sebenarnya kita udah pernah denger sih sama yang namanya cloning, cuman belum pernah baca lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Nah, kemarin dari hasil bacaan kita itu, berdasarkan Wikipedia, cloning itu adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama, yang identik secara genetik. Nah, tapi kalau berdasarkan halosehat.com, cloning itu merupakan proses pengambilan informasi genetik dari satu makhluk hidup untuk menciptakan salinan identik darinya. Berarti sebenarnya cloning itu seperti menggandakan sesuatu ya. Sebenarnya menurut kalian tahu nggak sih cloning itu tahap-tahapannya ada apa aja? Kurang tahu, lupa sih lebih tepatnya. Iya sih sebenarnya kemarin tuh banyak banget deh Iya, tahapan-tahapan yang banyak. ya terus kemarin sempat nemu nih dari websitenya itu namanya Great Minds to .wordpress. Nah ini tuh dia memberitahu kita di sini kalau misalnya tahapan-tahapan cloning itu ada 4 lah ya. Yang pertama ada isolasi fragmen DNA, habis itu ada proses penyisipan atau penyambungan molekul fragmen DNA, habis itu ada juga yang namanya transformasi nih, dan yang terakhir itu ada hasil seleksi. Tapi menurut kalian gimana sih? Cloning kan terdengar keren ya, kayak sesuatu yang Iya, wah gitu. baru lah. Menurut kalian kira-kira di Indonesia bisa nggak ya ada cloning? Di Indonesia sih sepertinya sih belum ya. Soalnya kalau dilihat dari sisi sosialnya atau budaya-budaya Indonesia pun juga sepertinya belum bisa diterima. Kalau misalkan kita bahas nih dari sila ke-1 deh, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalkan dihubungkan dengan cloning itu seperti menyamakan Tuhan gak sih? Kayak membuat manusia yang tidak semestinya atau bahkan bisa disempurnakan kan? Kalau misalkan kita lihat kalau diterima atau enggaknya, kalau berdasarkan kejadian di Indonesia pun juga kan masih banyak kasus-kasus atau masalah yang belum bisa diperbaiki sampai sekarang ya kan, kayak misalkan korupsi yang masih banyak lah kejadiannya, terus belum lagi pembangunan atau jalan-jalan yang masih hancur atau gimana, atau masalah-masalah hukum di Indonesia pun juga masih banyak yang protes. Betul Jadi banget, betul. kalau misalkan kita masukin pembahasan cloning di Indonesia kayaknya masih belum bisa diterima. Ya apalagi Indonesia pokoknya masih banyak masalah yang harus dikoreksi dan dibenarkan ya daripada Iya. untuk urusan cloning tuh kayaknya masih belum bisa deh. Kalau menurut Bagus gimana nih Gus? Kalau berdasarkan penyimpulan saya, di luar dari seluruh masalah-masalah yang ada di Indonesia, jika kita lihat dari sisi kebudayaan dan agama, masyarakat Indonesia masih sangat kental. Dan itu bisa dibilang masih bertolak belakang dengan cloning tersebut. Itu saja. Oke, apalagi kemarin tuh sempat baca juga dari buku Kode Etik Kedokteran Indonesia sendiri, dari hasil Mukernas Etik Kedokteran 3 April 2002 nih, waktu ya wah ini berarti setahun sebelum kita lahir nih ya. Mereka udah bahas tentang cloning ini. Cloning itu sebenarnya pada hakikatnya tuh ditolak gitu. Apalagi nggak cuma dilakukan kepada manusia, tapi cloning yang dilakukan kepada bakteri dan lain-lain tuh ditolak gitu dari segi hukum kedokteran pun. Ilmuwan juga khususnya kedokteran tidak mempromosikan cloning ini untuk dikait-kaitkan dengan reproduksi manusia. Kalian udah pernah baca belum sih yang namanya kasus Melissa manusia cloning? Oh Sudah. iya, yang cerpen itu ya? Iya, benar. Nah, menurut kalian gimana tuh? Kan itu di situ ceritanya kayak ayahnya si Melissa ini bikin Melissa karena masih belum bisa merelakan Melissa tuh. Menurut kalian gimana tuh?
kalau misalkan ayahnya sih ada bagusnya ya, kayak dia menemukan teknologi yang bisa membuat anaknya, atau ya membuat anaknya lagi lah, kayak mengkloning anaknya. Tapi ya sisi buruknya ada efek negatifnya ke Melisa-nya sendiri sih. Benar. Apalagi dari situ kayaknya memancing manusia-manusia lain, kayak misalnya, wah kita bisa menyempurnakan diri sendiri nih lewat teknologi cloning atau apalah. Sebenarnya kan cloning nggak cuma untuk menggandakan manusia nih, bisa buat mencegah infertilitas, terapi, dan lain-lain juga sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya kita kan spesifiknya taunya cloning itu buat menggandakan ya. Ya sebenarnya ya cloning tuh ada pro ada kontranya sih. Kalau menurut kalian nih, abis membaca tentang kisah Melisa kemarin, menurut kalian satu kata aja untuk ayahnya Melisa, menurut kalian sifat ayahnya Melisa tuh kayak gimana? Satu kata aja ya. Greedy. Greedy, egois ya berarti. Lebih ke serakah, bukan serakah ya, agak egois dan serakah. Oke, kalau misalnya Bagus nih, gimana? Satu kata buat ayahnya Melisa aja. Berdasarkan literasi saya baca sih ayahnya egois. Egois, sama ya berarti kayak Tama. Kalau menurut saya, kurang lebih. ayahnya Melisa itu lebih ke belum bisa move on nih. Soalnya masih terbayang-bayang anaknya sampai ingin menggandakan, ingin membuat anaknya yang baru. Kalau misalnya kemarin nih, kira-kira kalau misalnya ayahnya Melisa kemarin gak menghilangkan nih gen jelek yang akan gen jelek atau gen hebat buat Melisa ini, menurut kalian bisa, menurut Bagus deh, bisa jadi berapa Melisa ya peluangnya? Menurut perhitungan saya, jika gen jelek dari DNA manusia-manusia hebat pembentuk Melisa tersebut tidak dihilangkan dengan menggunakan metode permutasi, jadi kita mendapatkan 120 Melisa. Wah, banyak banget dong ya berarti. Iya. Wah, kalau gitu kayaknya udah sampai sini dulu aja deh sharing kita kali ini. Kalau gitu sampai ketemu lagi nanti ya. Oke. Dadah. Thank you.